Hari itu aku merasa hidupku lengkap. Alia duduk di sampingku di taman kampus, tertawa kecil ketika aku menceritakan lelucon receh bagiku. Kebersamaan sederhana itu sudah cukup membahagiakan. Sejak awal aku mengenalnya, aku tahu Alia bukan gadis biasa. Dia punya mata yang teduh, sikap lembut, dan ketulusan yang membuatku jatuh hati tanpa bisa menolak. Kami dekat, sangat dekat, meski tidak pernah secara resmi menyebut diri sebagai sepasang kekasih. Semua orang tahu ada cinta di antara kami. Aku sudah membayangkan masa depan bersamanya. Aku ingin bekerja keras, menabung, lalu melamarnya. Aku ingin menjadikan Alia istriku. Tapi semua rencana itu runtuh ketika Alia mengatakan satu kalimat yang mengubah segalanya. Aku sudah dijodohkan dengan orang lain. Saat mendengar itu, aku merasa dadaku sesak. Aku bahkan sulit bernapas. Dijodohkan? Tanyaku terbata. Alia menunduk, menitikkan air mata. Orang tuaku sudah menentukan sejak lama. Aku tidak bisa melawan. Aku tidak bisa menerima begitu saja. Tapi Li, kita, bagaimana dengan kita? Semua yang sudah kita lalui? Semua rencana yang kita bicarakan? Alia menatapku, matanya penuh air. Aku sayang sama kamu, tapi aku juga tidak bisa mengecewakan keluargaku. Aku tidak mau dianggap anak durhaka. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku hanya menatap langit-langit kamar bertanya-tanya. Kenapa cinta kami harus dikalahkan oleh takdir? Hari-hari berikutnya, aku mencoba mengabaikan kenyataan itu. Aku masih menemuinya, masih tertawa bersamanya. Tapi, ada jarak yang semakin terasa. Alia tidak lagi setenang dulu. Senyumnya sering dipaksakan. Tatapannya penuh rasa bersalah. Hingga suatu hari, aku mendengar kabar bahwa tanggal lamarannya sudah ditentukan. Hatiku hancur. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku memutuskan untuk berjuang. Aku harus bertemu dengan orang tuanya, meski aku tahu itu berisiko. Dengan nekat, aku datang ke rumah Alia. Aku mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Ayahnya yang membuka pintu, tatapannya tajam sejak pertama melihatku. Saya ingin bicara, Pak, tentang Alia, kataku dengan suara bergetar. Ayahnya hanya menatapku dingin. Kamu siapa? Teman kampusnya? Saya lebih dari teman, Pak. Saya mencintai Alia. Saya ingin melamarnya. Suasana langsung tegang. Wajah ayah Alia memerah. Ibunya terkejut. Alia yang mendengar dari ruang tamu langsung meneteskan air mata. Kamu berani sekali bicara seperti itu. Alia sudah ada jodohnya. Dia akan menikah dengan pilihan keluarga, bukan dengan sembarang orang. Bentak ayahnya. Aku menunduk, mencoba menahan perih. Saya bukan orang sembarangan, Pak. Saya akan bekerja keras. Saya akan membahagiakan Alia. Tolong beri saya kesempatan. Tapi jawabannya tetap sama. Penolakan. Tidak, kamu tidak pantas. Jangan pernah datang lagi. Aku diusir malam itu juga. Alia hanya bisa menangis, tidak mampu berkata apa-apa. Aku pulang dengan hati hancur. Rasa marah, kecewa, dan sakit bercampur jadi satu. Beberapa hari kemudian, aku mulai menjauh. Tapi semakin aku mencoba, semakin sulit aku melupakan Alia. Kami duduk lama tanpa kata. Hanya ada suara angin malam yang menemani perpisahan kami. Keesokan harinya, aku mendengar kabar bahwa lamaran berlangsung meriah. Banyak tamu hadir, banyak doa dilantunkan. Aku hanya bisa berdiam diri di kamar, menatap layar ponsel yang penuh dengan foto-foto. Bahagia Alia bersama pria pilihannya yang menusuk jantungku berkali-kali. Sejak hari itu, aku benar-benar kehilangan semangat. Aku berhenti menghubunginya. Aku tidak sanggup melihat kebahagiaannya bersama orang lain. Tapi anehnya, meski sakit, aku tidak bisa membenci Alia. Aku tahu dia tidak pernah benar-benar menginginkannya. Aku mulai menulis di buku harian
Semua rasa sakit, semua kenangan, semua doa, kutuangkan dalam kata-kata. Cinta ini mungkin tidak berakhir indah, tapi setidaknya aku pernah merasakannya. Tulisku suatu malam, bulan demi bulan berlalu. Alia akhirnya menikah. Aku tidak menghadiri pernikahannya. Tentu saja, aku hanya mendengar kabarnya dari jauh. Malam setelah pernikahan itu, aku menangis sejadi-jadinya. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa kehilangan. Aku sadar, kini Alia bukan milikku lagi. Dia sudah menjadi milik orang lain. Tapi, dalam hatiku, cinta itu tidak akan pernah mati. Meski luka ini akan selalu ada. Meski aku harus belajar hidup tanpa dirinya. Aku belajar bahwa cinta tidak selalu berakhir dengan memiliki. Kadang, cinta adalah tentang mengikhlaskan, meski hatimu hancur berkeping-keping. Dan aku harus menerima kenyataan bahwa cintaku hancur di tengah jalan, bukan karena berhenti mencinta, tapi karena dia sudah dijodohkan dengan pria lain. Kisah ini akan selalu menjadi luka yang tersembunyi, tapi juga kenangan paling berharga. Karena di balik semua kesedihan ini, aku pernah merasakan indahnya mencintai Alia.